Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai pemberian kompensasi serta penghargaan. Sebelum ke materi, perkenalkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Fatur Rozi, kemudian Sisti Istiqomah, Abdul Ghafur, kemudian Arini, Uyung, dan Mirna. Nanti kita akan membahas mengenai kompensasi. Yang pertama itu kompensasi, kemudian yang kedua ada penghargaan, dan yang terakhir ada studi kasusnya. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi biasanya diberikan atasan kepada karyawannya sebagai tanda bahwa karyawan tersebut telah bekerja dengan keras. Nah, pemberian kompensasi ini dapat memotivasi baik bagi para karyawan sehingga karyawan dapat bekerja dengan lebih giat lagi untuk kemajuan perusahaan. Kompensasi juga menandakan bahwa perusahaan bersikap adil terhadap karyawannya. Nah, selanjutnya ada fungsi kompensasi. Kompensasi memiliki fungsi yang penting di dalam memperlancar jalannya suatu organisasi ataupun perusahaan. Fungsi kompensasi tersebut adalah penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif, pengalokasian sumber daya manusia yang efisien, dan mendorong stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Kompensasi sendiri itu harus mempunyai dampak positif baik bagi perusahaan maupun bagi karyawannya. Maka dari itu, kompensasi harus memiliki tujuan, dan tujuan-tujuan tersebut diantaranya adalah 1. Mempertahankan karyawan berprestasi, yang kedua, mendapatkan karyawan yang berkualitas, yang ketiga, menjamin adanya keadilan dalam perusahaan, yang keempat, mengefisiensi biaya, yang kelima, memenuhi administrasi legalitas, yang keenam, menghargai prestasi kerja, dan yang terakhir, memicu perubahan perilaku yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada asas kompensasi. Asas-asas kompensasi ini memiliki peranan penting untuk diterapkan dalam pemberian kompensasi. Di antaranya yang pertama adalah asas keadilan. Adanya konsistensi imbalan bagi para karyawan yang melakukan tugas dengan bobot yang sama. Kompensasi yang baik harus seminimal mungkin mengurangi keluhan ataupun ketidakpuasan yang timbul dari karyawan. Asas keadilan akan menciptakan suasana kerja sama yang baik, motivasi kerja, disiplin, loyalitas, dan juga stabilitas karyawan yang lebih baik. Dan yang kedua, asas kelayakan dan juga kewajaran. Kompensasi yang diterima karyawan harus dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan juga keluarganya pada tingkatan yang layak dan juga wajar. Kompensasi yang wajar berarti besaran kompensasi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti prestasi kerja, pendidikan, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, dan lain sebagainya. Jenis kompensasi itu ada 3. Yang pertama, kompensasi finansial langsung, merupakan segala macam imbalan yang berwujud uang, contohnya gaji, THR, bonus, komisi, dan sebagainya. Yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung, itu berwujud uang yang dikeluarkan perusahaan namun tidak diberikan langsung kepada karyawan, melainkan melalui pihak ketiga. Misalnya, perusahaan mengikutsertakan karyawan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan. Yang ketiga, itu kompensasi non-finansial, tidak berwujud atau terkait dengan uang, namun bernilai positif bagi karyawan. Contohnya, pelatihan kecakapan karyawan, pelatihan kerja, dan lain sebagainya. Metode pemberian kompensasi itu ada 2. Yang pertama, metode tunggal. Metode tunggal merupakan penetapan gaji pokok hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki oleh karyawan. Yang kedua, itu metode jamak. Gaji pokok didasarkan atas beberapa pertimbangan, jadi tidak pada ijazah saja, melainkan sifat pekerjaan, pendidikan formal, bahkan hubungan keluarga ikut menentukan besarnya gaji pokok seseorang. Cara atau langkah penentuan kompensasi itu ada 4. Yang pertama, menganalisis jabatan, yang kedua, mengevaluasi jabatan, yang ketiga, melakukan survei gaji dan upah, dan yang terakhir, menentukan tingkat gaji. Sistem kompensasi itu ada 3. Yang pertama, sistem waktu. Sistem waktu, besarnya kompensasi gaji dan upah itu ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu, atau bulanan. Nah, yang kedua itu sistem hasil atau output. Kompensasi dibayar berdasarkan pada banyaknya hasil yang diselesaikan. Sedangkan sistem borongan itu memberikan upah dengan menetapkan besarnya jasa berdasarkan atas volume pekerjaan dan lama pengerjaannya. Selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan.
Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Pemberian kompensasi dan lingkungan kerja dapat mempengaruhi prestasi kerja karyawan. Semakin tinggi lingkungan kerja dan kompensasi, maka akan diikuti oleh semakin tinggi kinerja karyawan yang berdampak pada peningkatan perusahaan. Selanjutnya yaitu kompensasi pelengkap. Kompensasi pelengkap yaitu pemberian upah atau gaji yang tidak dikaitkan dengan prestasi kerja karyawan. Kompensasi pelengkap disebut juga kompensasi tidak langsung, karena kompensasi ini diberikan kepada karyawan hanya untuk melengkapi dari gaji atau upah yang telah diberikan oleh perusahaan. Bentuk pemberiannya berupa penyediaan paket benefit dan program-program pelayanan karyawan yang bertujuan untuk mempertahankan karyawan sebagai anggota perusahaan dalam jangka panjang. Kompensasi pelengkap adalah upaya penciptaan kondisi dan lingkungan kerja yang menyenangkan serta tidak berkaitan dengan prestasi kerja. Kompensasi pelengkap berkembang pesat dikarenakan perubahan sikap karyawan, tuntutan serikat pekerja, persaingan, persyaratan yang ditetapkan pemerintah, dan adanya tuntutan kenaikan biaya hidup. Kompensasi pelengkap diberikan karena pensiun, pesangon, tunjangan kesehatan, dan asuransi kecelakaan kerja, atau dalam bentuk pelayanan yang meliputi majalah, sarana olahraga, perayaan hari raya, dan program sosial lainnya. Jenis tunjangan dan pelayanan dapat dibedakan menjadi jaminan rasa aman karyawan, gaji dan upah yang dibayar pada saat karyawan tidak bekerja, bonus dan penghargaan, serta program pelayanan. Selanjutnya yaitu manfaat yang didapat organisasi dengan memberikan kompensasi pelengkap, yaitu peningkatan semangat kerja dan kesetiaan, penurunan turnover karyawan dan absensi, pengurangan kelelahan, pengurangan pengaruh serikat buruh atau pekerja, hubungan masyarakat yang lebih baik, pemuasan kebutuhan-kebutuhan karyawan, meminimalkan biaya kerja lembur, dan mengurangi kemungkinan intervensi pemerintah. Selanjutnya yaitu tahapan penentuan. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menganalisis jabatan, yang kedua yaitu mengevaluasi jabatan. Nah, di sini ada beberapa metode, yaitu ada metode pemeringkatan, metode pengelompokan, metode perbandingan, dan metode penentuan poin-poin. Nah, yang ketiga yaitu melakukan survei gaji dan upah, dan yang keempat menentukan tingkat gaji. Oke, selanjutnya yaitu komponen kompensasi. Di sini ada beberapa komponen, yaitu yang pertama gaji. Gaji merupakan balas jasa berupa uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan. Selanjutnya yaitu upah. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jam kerja atau jumlah barang yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu ada insentif, merupakan imbalan langsung yang diberikan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu fasilitas. Fasilitas adalah kompensasi tambahan yang memberikan kenyamanan bagi karyawan yang bekerja di perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu adalah kebijakan kompensasi. Dalam mengambil kebijakan kompensasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Mangku Negara 2007, faktor-faktor tersebut meliputi faktor pemerintah, kemudian penawaran bersama antara perusahaan dan pegawai, standar biaya hidup pegawai, ukuran perbandingan upah, permintaan dan persediaan, dan yang terakhir adalah kemampuan membayar. Pengertian dari penghargaan adalah imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai ataupun karyawannya, baik yang bersifat materi finansial, materi non-finansial, psikis atau non-materi. Wujud dari penghargaan ini dapat berupa gaji pokok atau upah, gaji variabel, insentif, bonus, kesempatan karir atau promosi, liburan,
dan juga pensiun. Tujuan dari penghargaan ada 3. Yang pertama adalah menarik. Menarik di sini maksudnya adalah dengan penghargaan maka akan mampu menarik orang-orang yang berkualitas agar mau bergabung dengan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah mempertahankan. Dengan adanya penghargaan diharapkan nantinya pegawai ini tidak akan beralih ke perusahaan yang lain atau organisasi yang lain, sehingga jumlah karyawan yang keluar akan mampu diminimalisir. Dan yang ketiga adalah motivasi. Dengan adanya penghargaan maka akan muncul motivasi dari pegawai ini, sehingga nantinya pegawai ini mampu meningkatkan prestasi kerjanya dan akan meningkatkan kinerjanya di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan. Faktor yang pertama adalah konsistensi internal. Hal ini berkaitan dengan beban kerja dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan. Dan yang kedua adalah kompetensi eksternal. Hal ini adalah penetapan besarnya penghargaan pada tingkatan di mana perusahaan masih memiliki keunggulan kompetitif dengan perusahaan lain, sehingga dapat mempertahankan karyawan yang memiliki keunggulan atau berkualitas untuk tetap bekerja di perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah kontribusi karyawan. Hal ini merujuk pada kontribusi karyawan selama bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini berkaitan dengan senioritas, prestasi kerja, dan program yang ada di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah administrasi. Hal ini meliputi aspek perencanaan, anggaran yang tersedia, dan juga komunikasi dan evaluasi yang ada di perusahaan. Studi kasus PT Bondi Syat Mulia Surabaya. PT Bondi Syat Mulia Surabaya ini bergerak di bidang besi dan baja. Tujuan untuk memberikan kompensasi kepada karyawannya hanya untuk menjalin hubungan simbiosis mutualisme antara karyawan dengan perusahaan. Sistem kompensasi eksternal pada PT Bondi ini yaitu meliputi mengacu pada peraturan pemerintah tentang tenaga kerja, upah, dan kewajiban perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 91 Ayat 1. Sedangkan yang kedua yaitu melalui pertimbangan top management. Sedangkan yang ketiga yaitu sesuai dengan status karyawan pada saat itu. Jenis kompensasi pada PT Bondi ini yaitu yang pertama core compensation yang meliputi gaji pokok, tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, THR, penghargaan masa kerja, kenaikan gaji setiap tahun. Sedangkan yang kedua yaitu fringe compensation yang meliputi rekreasi bersama dan panggung dengan door prize. Sistem kompensasi compensable factors pada PT Bondi ini yaitu untuk memenuhi prinsip transparansi informasi mengenai kriteria dan perhitungan yang digunakan perusahaan untuk menentukan nilai gaji pokok karyawan tetap dengan metode point factors. Sedangkan penghargaan masa kerja pada PT Bondi Syat Mulia Surabaya ini yaitu dalam bentuk kenaikan gaji pokok dengan nominal yang besar dan bersifat variabel karena jumlah yang diberikan bergantung pada masa kerja dan keputusan pada top manajemen. Bank Rakyat Indonesia Cabang Makassar. Bank Rakyat Indonesia atau biasa disingkat BRI ini bergerak di bidang perbankan. Tujuan dari pemberian kompensasi yaitu sebagai penerimaan yang diperoleh karena pendidikan dan keterampilan yang dimiliki seorang pegawai, kemudian menunjukkan kontribusi kerja mereka dan merupakan salah satu elemen kepuasan kerja. Untuk sistem pemberian kompensasi pada PT Bank BRI adalah melalui sistem payroll. Pada umumnya kompensasi ini berupa materi yaitu gaji. Penentuan gaji didasarkan dari 3 hal utama yaitu masa kerja, pendidikan, dan jabatan atau kompetensi. Selanjutnya ada jenis kompensasi. Yang pertama ada kompensasi finansial. Kompensasi finansial ini terdiri dari 3 dimensi yaitu gaji, bonus, dan program-program proteksi. Untuk program-program proteksi terdiri dari asuransi kesehatan, asuransi keselamatan kerja, dan tunjangan pensiun atau pesangon. Selanjutnya bonus yang diberikan kepada karyawan terdiri dari bonus jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka panjang ini 5 tahun sekali dan jangka pendek ini diberikan setahun 2 kali.
Kemudian ada kompensasi non finansial, yaitu berupa pekerjaan dan lingkungan pekerjaan. Untuk dimensi pekerjaan berupa tugas yang menarik, kesempatan berprestasi, serta tantangan dan tanggung jawab. Demikian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.